فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab atau artikel Al-Mi'iyah Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih, 100 pantun yang berisikan tentang sirah an-nabawiyah. 100 pantun yang berisikan tentang as-sirah an-nabawiyah. Yang mana sekarang kita akan memasuki berikutnya, masih tambahan atau seputar pembelahan dada. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Wa yashhad lahu ma fi sahih Muslim an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Ini kisahnya ini. Dan juga yang memperkuat hal tersebut adalah yang ada dalam sahih Muslim dari hadisnya Anas bin Malik wa anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu didatangi Jibril alaihissalam dalam keadaan beliau sedang bermain-main dengan anak kecil yang lainnya. Fa'akhadahu fasara'ahu. Kemudian Jibril alaihissalam mengambilnya lalu merebahkannya. Jadi Rasulullah diambil, direbahkan. Kalau direbahkan ya, dibaringkan. Fasyaqqa an qalbihi, kemudian beliau membelah hatinya, fastakhrajal qalb. Akhirnya beliau pun mengeluarkan hatinya. Membelah dadanya maksudnya, kemudian mengeluarkan hatinya. Fastakhraja minhu 'alaqatan. Kemudian Jibril alaihissalam mengeluarkan segumpal darah. Paham ya? Darah kotor. Paham ya? Jadi artinya damu jammat, yaitu darah yang sudah kental. Keluarkan. Faqala hadza haddus syaitan. Kata Jibril alaihissalam, ini adalah bagian syaitan darimu. Jadi yang dikeluarkan tadi, gumpalan yang warna hitam tadi itu, gumpalan darah warna hitam dikeluarkan, kemudian Jibril mengatakan ini adalah bagian syaitan darimu. Dibuang, dibersihkan. Tsumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'in zamzam, masyaallah. Kemudian Jibril alaihissalam mencucinya dengan apa? Bejana yang berisikan apa? Nah, atau bejana dari emas yang berisikan air Zamzam. Jadi dengan air Zamzam. Tsumma la'amahu, kemudian baru la'amahu artinya adalah menempelkan kembali. Kan dibelah tadi. Dibelah kemudian dilengketkan kembali, ditempelkan kembali. Nah, ditempelkan kembali, nah istilahnya dilem kembali. Tsumma 'adahu fi makanihi, kemudian Jibril alaihissalam mengembalikan di tempat bermain-main tadi. Wa ja'al ghilman, kemudian anak kecil kan panik juga. Tiba-tiba diambil, dibelah dadanya, nah akhirnya anak kecil itu datang yas'auna ila ummih, mengadukan pada ibunya. Yakni dhi'rahu, maksudnya mengadukan pada ibu sepersusuannya. Paham ya? Naam, yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan inna Muhammadan qad qutil. Karena kan ngeri juga kan, anak kecil diambil, kemudian tiba-tiba dapat dibelah dadanya, diambil hatinya. Mungkin orang lihat itu dibunuh gitu loh istilahnya. Nah, makanya mengadu, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul laun. Kemudian akhirnya mereka pun berdatangan dalam keadaan Rasulullah apa? Berubah wajahnya. Kalau bahasa bebasnya pucat lah. Wajahnya pucat. Qala Anas, berkata Anas, waqad kuntu ara asara dzalikal mikhyat fi sadri ini. Dan sungguh aku melihat bekas mikhyat. Mikhyat itu kan apa, jarum ya? Bekas jarum yang ada di dadanya. Berarti kemungkinan besar itu mungkin dijahit pakai jarum gitu loh. Kemungkinan besar. Paham ya? Nah, karena ini cuma kemungkinan besar, kita enggak tahu secara pasti bagaimana kan, cuma sesuai dengan riwayat. Shalawatullah wassalamu alaihi. Wa hadisatu syikki sadri atau syakki sadri asy-syarif alaihi wassalam takarrarat aktsar min marrah. Dan tragedi kejadian dibelahnya dada itu terulang-ulang lebih dari sekali. Jadi bukan hanya sekali ya, terulang-ulang lebih dari sekali. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari anna syaqqa as-sadri waqa'a tsalats marrat. Al-Hafidz menyebutkan dalam Fathul Bari terbelahnya dada 3 kali. Al-Hafidz ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari anna syaqqa as-sadri waqa'a tsalats marrat, terjadi 3 kali. Awaluha, yang pertama kali,
Hadzal ladzi waqa'a fi tufulatihi. Inilah yang terjadi pada masa kecilnya. Qala, beliau berkata, fa nasha'a ala akmalil ahwal minal ismah minasyaitan. Maka tumbuhlah Rasulullah SAW di atas apa? Keadaan yang paling sempurna berupa penjagaan dari syaitan. Kan dikeluarkan tadi gumpalan darah yang kental tadi, dikeluarkan, kemudian dikatakan ini adalah bagian syaitan darimu, buang. Kama ja'a fil hadits, hadza haddus syaitan, ini dikeluarkan sudah. Berarti dijaga dari syaitan. Naam. Tsumma waqa'a syaqqus sadr 'indal ba's. Kemudian yang kedua, terjadi pembelahan dada ketika beliau diutus. Ziyadatan fi ikramih, sebagai bentuk tambahan terhadap pemuliaan untuk beliau. Liyatalaqqa ma yuha ilaihi, untuk apa? Agar beliau menyambut apa yang diwahyukan kepada beliau. Bi qalbin qawiyyin, dengan hati yang kuat, fi akmalil ahwal min at-tathhir. Pada apa? Keadaan yang paling sempurna berupa apa? Tathhir, pensucian. Sucikan, tambah suci lagi. Sudah paham ya? Itu yang kedua. Tsumma waqa'a syaqqus sadr 'inda iradatil khuruj ila sama. Kemudian yang ketiga, dibelah dadanya ketika beliau ingin naik ke langit, yaitu ketika ingin mi'raj. Paham ya? Jadi Isra Mi'raj itu Isra perjalanan malam hari, Mi'raj itu naik ke arah ke langit. Mafhum? Naam. Lihat ta'ahab lil munajah, untuk bersiap-siap menghadapkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tiga kali ya. Pertama ketika masa kecilnya, kedua ketika diutus menjadi nabi, kemudian yang ketiga ketika beliau hendak mi'raj, yaitu ketika ingin naik ke langit. Mafhum? Naam. Itu disebutkan siapa tadi? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa bi subulil huda war rasyad lis-salihin anna syaqqa sadrihi syarif takarrara 4 marrat. Ini riwayat lagi ini, pendapat lagi. Bahwasannya dibelahnya dada itu terjadi terulang-ulang 4 kali. Wa dzakara annal marrah tsaniyah, dan beliau menyebutkan bahwasanya yang kedua kalinya wa huwa ibnu 10 sinin, ketika usia 10 tahun. Shallallahu wasallamu alaihi. Wa qad kana alaihi wasallam asyrahan nas sadra wa atyabahum sariratan. Masyaallah. Yang mana beliau dahulu adalah sosok manusia yang paling lapang dadanya dan paling bagus kepribadiannya. Sarirat, kepribadian. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Zadul Ma'ad, wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-ihsan was-shadaqah wal ma'ruf. Dan termasuk petunjuk beliau alaihi wasallam dahulu adalah mengajak atau menyeru kepada kebaikan, sedekah dan ma'ruf, perbuatan kebaikan. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam asyrahul khalqi sadra wa atyabahum nafsa wa an'amahum qalba. Oleh karena itu dahulu Rasulullah SAW adalah orang yang paling lapang dadanya, paling bagus jiwanya, dan orang yang paling tenang hatinya. Fa inna lis-sadaqah wa fi'lil ma'ruf ta'tsiran ajiban fi sadr. Sahih ini. Perhatikan ini, sesungguhnya sedekah dan berbuat kebaikan itu memberikan pengaruh yang sangat mengharukan dan menakjubkan di dalam apa? Lapang dada. Jadi kalau antum banyak sedekah, banyak berbuat baik, itu dadanya lapang, tenang pikirannya, tentram hatinya. Naam. Dan sedekah enggak harus banyak-banyak. Paham ya? Sedekah enggak harus banyak-banyak dan tidak harus dengan harta. Paham ya? Tidak harus dengan harta. Kita lihat sini. Wan dafa dzalika ila ma khassahu Allah taala bihi min syarh sadrihi bin nubuwah wa risalah. Ditambah lagi hal tersebut, barakallahu fiik. Naam. Ditambah lagi hal tersebut, kata beliau, naam, wa dhafa dzalika ila ma khassahu Allah taala, dan tambah lagi apa yang Allah khususkan untuk beliau min syarhi sadrihi bin nubuwah wa risalah, berupa apa? Lapangnya dadanya dengan adanya apa? Kenabian dan kerasulan. Wa khasaisiha wa tawabi'ah, dan kekhususan beliau dan yang mengikutinya. Wa syarhi sadrihi hissan, dan lapang dadanya secara hissi, secara panca indera. Wa ikhraji haddis syaitan minhu, dan dikeluarkan bagian syaitan darinya, dikeluarkan, dibersihkan. Paham ya? Summa afrada faslan kamilan, kemudian beliau menyendirikan pasal yang sempurna, aziman manfaatnya sangat besar, kabiran faedah, besar faedahnya, fi dzikri asbab syarh sadr, yaitu mengenai apa? Penyebutan sebab-sebab lapangnya dada, wa husuliha, dan mendapatkannya, alal akamallah, sesuai dengan kesempurnaan. Shalawatullah wassalamu alaihi. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim membahas panjang lebar di dalam kitab apa tadi? Zadul Ma'ad.
Bagus sekali kitabnya itu. Kita ambil dikit lagi, kata beliau, qala al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Dan setelah beliau usia 6 tahun, tiba-tiba ibunya meninggal dunia di tempat namanya Abwa. Jadi ibunya siapa namanya? Ibunya kemarin Aminah bintu Wahab. Ibunya namanya Aminah bintu Wahab, itu meninggal dunia. Paham ya? Meninggal dunia di tempat namanya Abwa. Di tempat namanya apa? Abwa. Setelah Rasulullah SAW usia berapa? 6 tahun. Nah, setelah Rasulullah usia 6 tahun. Kita lihat penjelasannya, wa ba'da sittin, yakni ba'da sitti sanawat min maulidih. Setelah 6 tahun beliau dilahirkan, alaihi salatu wassalam, ma'a syahrin ja'i, ay mudhafan ilaih, ditambah lagi, na barakallahu fiik, dhabat bihi ummuh ila akhwalihi. Waktu itu setelah 6 tahun, ibunya ngajak pergi Rasulullah SAW ke tempat akhwal. Akhwal itu ada bibi-bibinya. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan antara saudara bapak dan saudara ibu. Kalau saudara bapak namanya am. Kalau perempuan bibi berarti ammatun. Paham ya? Tapi kalau dari jalur ibu, saudara ibu namanya khal. Kalau saudara ibu namanya apa? Khalah. Dibedakan. Walaupun terjemahnya sama-sama paman dan bibi. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan itu. Paham ya? Kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Jadi kalau paman dari jalur bapak itu ammun. Paham ya? Tapi kalau dari jalur ibu khalun. Tapi kalau bibi dari jalur ibu khalatun, paman dari jalur ibu apa? Khalun. Bedakan ya? Naam, jangan sampai keliru dan bingung. Nah, setelah 6 tahun ibunya ngajak pergi ke tempat bibi-bibinya min Bani Najjar. Dari Bani Najjar fil Madinah, yang ada di Madinah, li ziyaratihim, untuk mengziarahi mereka. Wa fi tariqil auda minal Madinah ila Makkah. Nah, ketika perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, tuwfiyat bil Abwa, ibunya meninggal di Abwa. Nama tempat meninggal ibunya di mana? Abwa. Perjalanan dari apa? Madinah ke Mekah. Qala Ibnu Ishaq ba'da dzikri ruju'ihi alaihi salatu wassalam, berkata Ibnu Ishaq setelah barakallahu fiik tentang menyebutkan apa? Kembalinya beliau alaihi salatu wassalam ila ummih Aminah, kepada ibunya Aminah setelah radha'ihi min Halimah, setelah apa? Disusuil Halimah. Kana Rasulullah SAW ma'ummihi Aminah binti Wahab. Waktu itu Rasulullah SAW bersama ibunya Aminah binti Wahab, wa jaddihi, dan jad ini kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim, fi kala'atillah wa hifdhihi. Waktu itu Rasulullah SAW setelah apa? Dikembalikan Halimah As-Sa'diyah kepada ibunya, kemudian apa? Bersama juga kakeknya Abdul Muthalib bin Hashim berada pada pemeliharaan Allah Ta'ala dan penjagaannya. Yunbituhullahu nabatan hasan, Allah telah tumbuhkan Rasulullah SAW dengan pertumbuhan yang bagus. Liman yuridu bihi min karamatih, dikarenakan apa yang Allah inginkan berupa apa? Kehormatan beliau alaihi salatu wassalam. Falamma balagha Rasulullah SAW sitta sinin tuwfiyat ummuh Aminah binti Wahab. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah mencapai 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, itu Aminah binti Wahab. Qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakar ibn Muhammad bin Amr ibn Hazm anna umma Rasulullah SAW Aminah tuwfiyat wa huwa ibnu sitti sinin. Ini faedah ya. Telah kata beliau di sini bahwasanya ibunya Rasulullah SAW itu Aminah meninggal dalam keadaan Rasulullah usianya 6 tahun. Di mana? Di Abwa. Tempat meninggal ibunya mana tadi? Abwa baina Makkah wal Madinah. Terletak antara kota Makkah dan kota Madinah. Paham ya? Naam. Kanat qadimat bihi ala akhwali. Waktu itu sedang apa? Sedang mendatangi bibi-bibinya min Bani Adi bin Najjar tuziruhu iyyahum, mengajak Rasulullah ziarah pada mereka. Famatat wa hiya raji'atun bihi ila Makkah. Sana. Kemudian ibunya itu Aminah binti Wahab meninggal ketika pulang ke Mekah. Paham ya? Meninggal ketika pulang ke mana? Ke Mekah. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika meninggal oleh ibunya dalam usia berapa tadi? 6 tahun. Ibunya meninggal di suatu tempat namanya Abwa. Namanya apa? Abwa. Naam.
Na'am barakallahu fikum. Di tempatnya apa namanya? Abwa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ibunya Rasulullah SAW itu muslimah atau kafirah atau musyrikah? Pendapat yang kuat bagaimana? Kafirah. Paham ya? Pendapat yang kuat adalah kafirah. Buktinya dengan hadis yang akan kita bacakan ini, Rasulullah pernah minta izin untuk memintakan ampunan, tapi nggak dikasih. Kalau seandainya muslimah mukminah, yang namanya seorang anak mintakan ampunan buat ibunya, diizinkan nggak aslinya? Diizinkan. Tapi karena dia tidak muslimah, tidak mukminah, maka tidak diizinkan. Sudah dipahami? Nah, kita lihat. Warawan Imam Ahmad an Buraidah bin Husayb. Diperhatikan ya, radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, diriwayatkan Muhammad dari sahabat Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku keluar suatu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kunna bi Waddan. Ketika kami waktu itu sampai tempat namanya Waddan, qala makanakum hatta atiyakum. Tetaplah di tempat kalian sampai aku datang kepada kalian. Fantalaqa, akhirnya beliau pergi. Tsumma ja'ana wa huwa saqil. Kemudian tiba-tiba datang kepadaku dalam keadaan beliau berat. Faqala, maksudnya na barakallahu fik, berat sekali dengan apa? Dengan mungkin dengan keadaannya. Faqala inni ataitu qabra ummi Muhammad. Sesungguhnya aku mendatangi kuburan ibunya Muhammad. Fasa'altu rabbi asy-syafa'ata famana'aniha. Jadi waktu itu Buraidah bin Husayb keluar bersama Rasulullah SAW sampai di tempat namanya Waddan. Nah, barakallahu fiik, Rasulullah mengatakan, tetaplah kalian di situ sampai aku datang kepada kalian. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW datang dalam kondisi berat sekali. Dan orang tadi, siapa tadi? Buraidah bin Husayb mengatakan, sesungguhnya aku mendatangi kuburan ibunya Muhammad, aku memintakan kepada Rabbku syafaat. Tapi Rasulullah apa? Melarangku. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha. Apalah anak ulangi lagi. Jadi waktu itu Buraidah bin Husayb pergi bersama Rasulullah SAW sampai tempat namanya Waddan. Paham ya? Tempat yang Waddan. Rasulullah mengatakan, tunggu kalian di situ sampai aku datang nanti. Akhirnya beliau pun pergi. Nah, ketika pergi, beliau pun dalam kondisi rasanya itu berat ya, mungkin sedih lah istilahnya ya, seperti itu. Nah, kemudian beliau cerita, sesungguhnya aku mendatangi kuburan ibunya Muhammad dan aku memintakan Rabbku syafaat, tapi Allah Ta'ala melarangnya. Ya karena bukan muslimah, paham ya? Dan sesungguhnya aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Berarti ziarah kubur hukum asalnya setelah dihapus larangannya berarti apa? Hukum asalnya boleh dan mubah, paham ya? Lelaki saja atau perempuan laki-laki sama aja. Kalau perempuan disyaratkan aman dari fitnah, itu pendapat yang kuat. Walaupun ada pendapat yang melarang kalau perempuan dilarang karena la'anat atau semisalnya, ini pendapat yang kuat. Perempuan pun diperbolehkan selama aman dari fitnah, karena ada hadis la'anallahu az-zawwarat. Allah Ta'ala melaknat para wanita yang suka ziarah kubur. Nah, para ulama membawa makna kepada makna bahwasanya sering-sering ziarah. Tapi ternyata pendapat yang kuat, perempuan boleh juga ziarah kubur tapi dengan syarat aman dari fitnah. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat lagi faedahnya. Wa rawa Muslimun min hadithi Abi Hurairah anhu qala zara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka wa abka man haulah. Dan juga riwayat Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah anhu qala, beliau berkata, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengziarahi kuburan ibunya, kemudian beliau menangis. Beliau menangis dan barakallahu fiik membuat nangis orang yang sekelilingnya. Nah, beliau menangis dan membuat nangis orang yang sekitarnya. Sedih kan istilahnya beliau ya. Naam. Faqala, seraya beliau berkata, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan. Lihat ini. Aku minta izin Rabbku untuk memintakan ampunan buatnya tapi enggak diizinkan untukku. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adzilani. Kemudian aku minta izin untuk menziarah kuburannya, aku pun diizinkan. Karena kalau ziarah kubur enggak syaratkan. Antum ziarah kubur itu enggak disyaratkan yang antum ziarah itu ibu yang muslimah atau kafirah, enggak disyaratkan. Paham intinya ziarah kubur itu apa sih? Mengingat apa? Kematian, itu intinya itu. Paham ya? Makanya diizinkan kalau ziarah kubur. Fazurul kubur, maka kunjungilah kuburan, ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirul maut. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingat kematian. Makanya antum itu atau kita kadang-kala sekali-kali pergilah ke kuburan.
Paham ya? Ziarah kubur. Mungkin ziarah apa? Nah, mungkin mendoakan mbahnya yang sudah meninggal, atau mungkin kalau ada orang tua yang sudah meninggal mendoakan mereka. Tentunya yang muslim ya. Doakan dengan kebaikan. Karena antum ketika masuk ada, sebelum masuk ada doanya kan? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan bagus sekali doa adab-adab ketika masuk kuburan. Jadi enggak usah bawa apa namanya? Bunga. Enggak usah juga nabur apa? Nabur bunga dituangkan air katanya. Bawa satu botol aqua itu sama bunga untuk kresek. Bunganya 7 warna lagi. Paham ya? Ditaburkan katanya biar apa? Biar adabnya diringankan selama belum kering bunganya katanya. Itu pendalilan yang batil, itu salah itu ya. Airnya dituangkan di kuburan. Biar dingin katanya di dalamnya. Itu salah atau benar itu, Rafi? Salah. Kenapa salah? Karena hadis Ibnu Abbas yang Rasulullah pernah jalan-jalan kemudian mendengar ada 2 orang dalam kuburan diadab, itu khusus beliau dengan wahyu. Kalau kita ini dengar apa di situ? Ya kan? Paling-paling dengar senyap-senyap aja suara jangkrik paling-paling kalau malam. Ya kan? Nah, jangan dikiaskan dengan bunga. Akhirnya Rasulullah mengambil apa? Pelepah kurma dibelah 2, tancapkan. Rasulullah mengatakan, la'allallaha an yukhaffifa anhuma ma lam yabasa. Semoga Allah taala memperingan adab mereka berdua selama belum kering. Itu khusus beliau. Paham ya? Kita enggak boleh mengkiaskan kemudian menggunakan bunga yang taburkan selama belum kering adabnya diperingan katanya. Salah atau benar itu? Salah. Jadi kalau ziarah kubur tangan kosong bisa enggak tangan kosong? Bisa. Intinya doa aja. Dan mendoakan si mayat tidak harus dalam kuburan. Di rumah pun sampai insyaallah taala. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kadang-kala ada perbuatan yang khusus Rasulullah SAW kita nggak boleh mencontohnya. Ada lagi ya, di antara lainnya? Nah, ketika meludah kepada seorang sahabat sehingga kedua matanya sembuh. Nah, siapa itu sahabat yang diludahi matanya akhirnya sembuh, siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok akan aku kasihkan ini bendera ini kepada salah seorang yang dia cinta Allah dan Rasul, Allah Ta'ala dan Rasulnya cinta pada dia. Akhirnya para sahabat bincang-bincang, siapa ini? Jangan-jangan kami, jangan-jangan fulan. Akhirnya Rasulullah nanya, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Akhirnya para sahabat yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, beliau mengadukan tentang kedua matanya, sakit kedua matanya. Kemudian Rasulullah minta agar dipanggil, didatangkan. Setelah dipanggil, didatangkan, langsung diludahi. Diludahi itu. Kemudian setelah diludahi sembuh seakan-akan enggak ada penyakit sama sekali. Itu khusus atau umum? Ya, khusus. Kalau antum jangan nyoba. Kalau kita jangan nyoba. Ada hadisnya. Ada hadis, memang ada hadis, tapi khusus itu. Khusus. Untuk kita enggak ada ya. Dalam artian yang barakallahu fiik, di istilahnya lafadznya umum enggak ada, itu khusus yang itu. Paham ya? Jadi bukan semua orang bisa, tapi itu khusus Allah Taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kita ambil berikutnya, insyaallah pertemuan akan datang. Wassallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin.